Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan PGRI Jawa Tengah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami konsultan di UMKM Center Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, sama bergabung juga Bapak Ibu yang masa purna. Semoga nanti tidak kaget bagaimana mengembangkan usaha dengan yang selama ini pada zona nyaman, tapi tiba-tiba besok harus memulai usaha dari nol, atau yang sudah punya rintisan lebih bagus lagi. Jadi masih pun nanti akan punya kesempatan waktu yang lebih banyak daripada waktu masih bekerja. Pertama yang harus kita ketahui dalam perencanaan usaha awal ketika mau bikin usaha, yaitu tentang pentingnya rencana usaha itu sendiri. Bagaimana kita apa yang kita pikirkan itu alangkah baiknya semuanya dicatat dalam buku catatan kecil misalnya. Nah, jadi nanti dalam perencanaan usaha ini nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi yang lain. Nanti ada yang kedua, ada nanti Mas Langit. Saya perkenalkan dulu. Saya Budi. Kemudian nanti ada Mas Langit, ada Mas Yuda, ada Mas Amir, dan Mbak Evi yang akan memberikan gambaran bagaimana memulai suatu usaha. Jadi unsur-unsur usaha itu akan kami sampaikan, sedikit banyak yang bisa kami sampaikan, tetapi jika nanti masih kurang atau masih belum memahami, silakan bisa hadir di tempat kami, UMKM Center Jawa Tengah. Tayangannya belum di full screen, Pak Arif. Oh, dari ini sudah full screen. Ini sudah kelihatan semuanya. Ini saya sudah full screen. Sudah kelihatan? Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kemudian nanti dalam pemahaman nanti jika Bapak Ibu dekat dengan Kota Semarang, bisa hadir di tempat kami di UMKM Center Jalan Setiabudi nomor 192 yang di lantai 3. Jadi nanti biar lebih banyak kita bisa ngobrol bareng bagaimana mengembangkan usaha itu dimulai, atau yang sudah berjalan dengan terkait dengan kemasannya, dengan pasarnya, legalitasnya, nanti kita pantau semuanya. Dan semua yang kami lakukan gratis, karena kami memang difasilitasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah sebagai pembina UMKM di Jawa Tengah. Jadi jangan takut untuk datang ke tempat kami untuk bisa berkonsultasi secara gratis. Apapun apa kegiatan usahanya, semoga kami bisa memberikan solusi. Jadi yang untuk menyingkat waktu, saya langsung ke apa namanya, maaf ini ada kendala tadi sedikit ya, mohon maaf. Mungkin seperti ini karena ada di laptop saya mungkin agak trouble, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, yang pertama adalah memahami pentingnya suatu rencana usaha. Alangkah baiknya semua kegiatan yang perencanaan usaha itu dicatat dalam catatan buku kecil. Suatu saat nanti kita melihat apa tujuan kita, apa yang harus kita lakukan awal, itu semua tercatat. Kemudian memahami komponen dalam rencana usaha. Ketiga, nanti memahami langkah-langkah dalam penyusunan rencana usaha. Yang keempat, memahami implementasi bagaimana menjalankan rencana usaha itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah prospek usaha secara umum, kemungkinan substitusi pengaruh teknologi. Misalnya, saya ingin usaha nanti jualan baju atau bikin makanan ringan, apa sih yang harus saya lakukan secara umum? Yang pertama mungkin nanti legalitasnya, izin edarnya, bahan bakunya harus dapat di mana, kemudian pasar yang saya tuju nanti kemana. Kemudian nanti faktor lingkungan,
Nah, kalau saya bikin jualan baju, apa yang harus saya segmen pasar mana yang harus saya pilih? Nah, misalnya mau jualan kerudung, mau jualan baju gamis, jangan di Kudus. Kalau rumahnya bukan di Kudus, karena Kudus gudangnya pabrik kerudung, mukena, gamis, semuanya ada di sini. Jadi nanti malah berat di ongkos kalau berjualan masuk pasar ke Kudus. Jadi bagaimana pasar itu bisa diterima dan di sana tidak ada pesaingnya. Lingkungan itu harus kita pahami. Faktor eksternal, pengaruh regulasi pemerintah, jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan pasar di sana, persaingan, terus kemana perizinannya mendukung apa tidak. Kalau ini sih mungkin faktor eksternal tidak begitu berpengaruh ya, karena sekarang pemerintah juga sudah, regulasi pemerintah juga sudah sangat-sangat mendukung kegiatan usaha UKM. Jadi apapun yang dilakukan oleh UKM yang penting tidak melanggar aturan dari daerah masing-masing, itu kayaknya aman-aman aja. Jadi selama pemasaran itu bagus, pasarnya ada, tujuan pasarnya itu kemana kita tahu, semoga itu jadi menjadi faktor penting dalam menjalankan usaha. Definisi rencana usaha itu sendiri, kan? Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan sebuah bisnis pada periode tertentu, mencakup produknya seperti apa, pasarnya kemana, dan pemasaran, organisasinya seperti itu. Kalau masih skala UKM mungkin masih seperti dirjen ya, dirjen, direktur ijen, belanja sendiri, diolah sendiri, dipasarkan sendiri, terus belanja bahan baku sendiri, yaitu namanya dirjen, direktur ijen, hingga perencanaan satu keuangan. Masih saat ini pun walaupun sudah sering kita temui, kita dampingi, UKM masih karena lebih banyak kepada emak-emak ya, masih kolonial. Kalau orang milenial yang masa-masa 2000-an itu sudah 2010 ke atas itu milenial, tapi kalau masih sudah di bawah 2010 itu kita kolonial. Kita harus belajar kepada orang-orang milenial sekarang. Misalnya seperti itu. Banyak sekali dan rata-rata tidak melakukan keuangannya. Ini buat usaha, ini buat kebutuhan sehari-hari, ya nanti akan disampaikan sama Mas Amir nanti bagaimana mengatur keuangan usaha itu sendiri. Kemudian manfaat rencana usaha, mendukung suatu aplikasi pinjaman kepada bank. Misalnya kita mau pengajuan pinjaman. Kalau tidak ada perencanaan usaha, proposal kredit, mungkin nanti bank juga akan hanya meraba-raba. Tetapi ketika kita sudah punya suatu rencana usaha dalam waktu misalnya 3 tahun, 2 tahun kita PEP, itu perbankan akan melihat, oh ini laporan keuangannya bagus nih, mendukung sekali kegiatan usahanya, dan pasti akan bisa ngangsur pinjamannya. Karena setelah dilakukan rencana usaha pinjaman dengan proposal kredit yang sudah dikasih detail pengembangan usaha nanti harus seperti apa. Terus mendefinisikan kesepakatan di antara bisnis, ini yang paling penting. Ketika kita kerjasama dengan toko oleh-oleh, pasar modern, ini yang kadang kita tidak membaca poin-poin tertentu. Tetapi calon buyer juga akan melihat potensi usahanya, potensi produknya, nanti akan laku apa tidak, itu juga buyer akan melihat. Makanya bagaimana standar produk kita harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dan ini kadang-kadang soalnya seperti ini. Yang penting aku produksi, tetapi orang tidak suka, itu kadang-kadang seperti itu. Yang diproduksi kesukaannya sendiri, ya, tapi tidak disukai oleh orang lain. Padahal kita mau jual untuk kepuasan para calon konsumen. Jadi bagaimana kita menjual produk yang disukai orang, walaupun kita tidak suka, yang penting laku. Nah, kesepakatan ini pun buyer pun akan melihat di situ. Produk ini laku nggak di pasar nanti. Terus kemudian menetapkan nilai suatu bisnis untuk tujuan penjualan dan keperluan hukum. Misalnya sekarang sudah ada penetapan bahwa dan itu bisa di slide saya gimana ya? Masih bisa diikuti nggak ya? Masih Pak. Masih ya, bisa ya? Bisa ya, ini enggak, jenengan enggak slideshow tapi sudah jelas, enggak apa-apa.
Oh iya iya iya. Ini saya sih kalau Nggak apa-apa, saya nggak itu apa-apa. normal. Nah, apa ya? Mendiskusikan kesepakatan di antara bisnis, menetapkan nilai suatu bisnis itu. Menilai suatu produk yang baru, promosi, nah nanti sudah ada inovasi produk yang baru, bagaimana kita menangani, memberikan suatu landasan dan arah dan mengembangkan sasaran-sasaran pasarnya, misalnya seperti itu, harus kemana. Membantu mempertahankan fokus pada tujuan-tujuan utama. Jadi saya dulu pernah buka usaha dan bangkrut itu karena salah satunya itu tadi tidak fokus dalam menjalankan usaha itu sendiri. Itu menjadi pengalaman saya paling penting yang saya bagikan pada teman-teman. Ketika menjalankan usahanya, fokus pada apa yang ingin kita tujuannya, mau kemana. Nanti kan pertama adalah laku. Pasar itu ada dan produk kita itu laku. Dan itu kalau memang itu sudah menjadi tujuan kita, lebih baik tekuni di situ. Jangan beralih, jangan mudah beralih dengan produk-produk yang lagi ngetren. Tetapi dengan produk yang kita sudah produksi, kita mengabaikan. Jadi orang akan bertanya, produkmu sebenarnya apa? Kok gonta ganti? Banyak gak apa-apa, tetapi tetap fokus pada penjualan tujuan usaha kita. Kemudian jika kita ingin memulai usaha bisnis yang baru, kita ingin mengembangkan bisnis yang sudah ada. Nah, ini kedua-duanya juga mau mengembangkan usaha kita menciptakan usaha yang baru atau kita mengembangkan bisnis yang sudah ada, ATM misalnya, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu sekarang sudah banyak sekali, misalnya ada franchise itu juga bisa, ataupun kita menciptakan franchise sendiri ya, tapi kan memang butuh branding yang kuat untuk bisa menjual franchise kita. Dan jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan kredit, ini kita juga butuh rencana usaha, wajib gitu. Kita baru ketemu dengan orang baru, dengan perbankan misalnya, atau koperasi, pasti akan melihat potensi pasar, potensi usaha kita benar-benar bisa dibiayai apa tidak. Itu akan dinilai oleh AO, perbankan. Kemudian jika kita ingin menarik investor, bisa usaha, ini juga paling pasti akan dilihat. Investor itu bisa masuk ke tempat usaha kita kalau memang usaha kita prospek untuk menjadi maju. Kerangka rencana usaha ini ada deskripsi usaha perusahaan, apa sih yang kita produksi, apa sih pasar mana sih yang kita tuju, kemudian produk dan produksinya, produk bahan bakunya, mudah apa tidak, produksinya apa, laporan keuangan, kemudian organisasi dan manajemen. Kalau manajemen mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena UKM dilakukan oleh keluarga sendiri, dari suami ikut bantu, istri ikut bantu, anak. Tetapi di situ harus dipilah bagaimana secara profesional dan fokus dalam menjalankan usaha ini. Nanti akan semuanya masuk dalam suatu rencana usaha itu sendiri. Kemudian ini, saat ini mungkin ya, kalau dulu sudah pastikan, pasti kalau mau buka usaha harus di jalan raya, harus yang aksesorannya banyak, boleh. Tetapi sekarang sudah tidak zamannya di situ. Di rumah sendiri sekarang sudah bisa usaha dengan memanfaatkan satu Grab misalnya, Shopee Food misalnya, logistik itu juga luar biasa, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari lokasi usaha itu sekarang ya di nomor keberapa itu kita lagi menjadi utama. Kalau dulu kan kita harus kalau bikin usaha harus bikin jalan aja, buka toko dengan modal yang cukup besar. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi, kita tidak memerlukan itu. Yang penting satu, akses jalan ada, teknologinya ada, bahan bakunya mudah, dan produksinya itu lancar. Itu ya sudah bisa dijalankan seperti itu. Dan waktu pun sekarang hampir 24 jam orang membutuhkan produk-produk yang sudah ada melalui Shopee misalnya, marketplace itu hampir 24 jam orang mengakses di situ. GrabFood hampir 24 jam orang akan mencari makanan. Sekarang sudah zamannya luar biasa. Itulah prospek-prospek pasar yang harus kita lirik supaya kita tidak jenuh dengan pasar yang sudah ada, tetapi kita cari peluang pasar yang ada, yang dibutuhkan, kita ciptakan di situ dengan inovasi dan teknologi informasi, dengan menggunakan
jasa-jasa pelayanan pengantaran itu luar biasa sekali. Walaupun tempatnya terpencil, tetapi semua akses, selama akses jalan itu bisa, insya Allah semuanya bisa dilakukan. Nah, untuk menciptakan suatu produk, ya, jadi keunikan dari produk sendiri, pelayanan, apa yang unggul dibanding kompetitor, itu juga harus kita pertimbangkan. Apa manfaat bagi pelanggan dengan produk yang kita jual, itu juga harus kita masukkan ke dalam rencana usaha. Apakah produk diinginkan oleh pelanggan? Kita menciptakan produk yang dibutuhkan oleh calon konsumen, bukan yang diinginkan oleh pemilik. Saya suka keripik pisang, ya saya produksi keripik pisang, ya juga. Keripik pisang semua ada yang suka, ada yang enggak, tergantung dari proses produksi kita, enak apa tidak. Kita bilang enak, tapi orang lain tidak bilang enak, kan itu nanti akan jadi mubazir. Kita sudah, tapi kita harus belajar bagaimana mengolah suatu produk menjadi yang diinginkan oleh yang diinginkan oleh calon pelanggan, dan agar supaya produk kita itu laku. Karena harus seperti itu. Atau yang lebih mudah lagi ini, kita buat suatu rencana usaha, tetapi produk kita tidak produksi sendiri. Yang paling banyak dilirik sekarang itu adalah repacking. Di rumah besi tidak perlu tempat produksi, tetapi hanya menyediakan tempat yang bersih untuk mempacking produk orang lain. Tapi itu harus ada kesepakatan dari pihak produsen bahwa produknya boleh di repacking. Kemudian yang dibutuhkan lagi satu legalitas sendiri, nanti NIB, kemudian nanti izin edarnya PIRT misalnya keripik pisang, kita nggak perlu goreng sendiri dengan berkotor-kotor di dapur, tetapi kita beli grosiran, kita packing dengan merek kita sendiri, lengkapi dengan NIB, kemudian lengkapi dengan PIRT sebagai repackingnya. Itu nanti lebih mudah dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf yang sudah berumur, supaya kita tidak repot untuk memproduksi sendiri. Dengan produk yang sudah enak, yang diminati oleh pelanggan, oleh calon konsumen, kita produknya sama, tapi dengan merek kita. Namanya repacking. Kemudian produksi, ya, lokasi dan infrastruktur. Kalau memang itu nanti di mana usaha itu akan didirikan, harus tahu, harus dicantumkan di dalam apa namanya, dicantumkan dalam rencana usahanya. Infrastruktur pendukung, teknologi ini yang paling penting, pemasarannya, produk, proses produksi. Kalau proses produksi nanti ini juga akan berpengaruh pada nanti namanya hasilnya yang harus kita. Kemudian pasar dan pemasaran nanti juga akan disampaikan ke teman bagaimana pasar itu kita cari peluang pasar. Tetapi paling tidak kita memahami kebutuhan pelanggan itu sendiri, kemana yang harus kita jual produk kita. Pak Arief, yeah? Itu tayangan jenengan tidak bisa jalan. Oh, udah bisa jalan, Pak? Nggak bisa. Oh, Di stop, terus diulang lagi. Di close dulu. Nah ini, sekarang jalankan. Ya. Sebentar Pak, malah ketutup ini. Sudah bisa dilihat? Sudah muncul Pak? Sudah muncul? Sudah muncul belum Pak? Halo, sudah muncul? Di slide berikutnya aja Pak. Ya?
Di next slide, next slide. Ini sudah next slide. Betul nggak? Bapak, biar ditayangkan dari sini aja. Oh iya ya Pak, ya moga Pak. Ini sudah bisa ini. Ya sudah Pak, sudah jalan. Sudah jalan. Oke, nggih. Sudah. Ini ya sampai sini ya tadi ya. Lokasi usaha sama Nggih, monggo. pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran saya lanjutkan. Kunci utama dari suatu keberhasilan suatu usaha adalah pemasarannya, memahami keinginan pelanggan itu tadi sendiri. Kemudian siapa pelanggan yang akan dituju, ini target pasarnya. Tentukan target market. Kalau memang itu jualan baju gamis misalnya, jangan di depan sekolahan, misalnya kita cari tempat lokasi ya, jangan di depan sekolahan SD, SMP, SMA, karena di situ bukan pasarnya mereka. Kalau mau jualan gamis, jualan kerudung di depan sekolah TK. Kenapa? Karena yang ngantar adalah ibu-ibu, mak-maknya. Pasti akan menengok, mampir dulu ke tempat dia. Kalau di SD kan berangkat sendiri, SMP berangkat sendiri, SMA berangkat sendiri. Tetapi kalau di sekolah TK, yang berangkat, yang ngantar adalah orang tuanya. Pasti akan dilirik. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita mencari calon pelanggan itu, kita harus melihat di mana sih harus kita jual. Kalau mau ke Shopee misalnya, ke Marketplace, dibeli, Bukalapak, itu juga banyak sekali persaingan usaha, tetapi di situ kita mencari peluang supaya kita menjadi penjual yang terpercaya. Persaingan, kompetisi juga. Bagaimana kita bisa melihat pesaing-pesaing itu, tetapi jangan bersaing sama perusahaan besar. Cukup dengan sekitar kita dulu, apa sih yang dibutuhkan mereka dengan produk kita. Kemudian iklan, iklan banyak sekali. Jangan berasumsi masang iklan itu harus di TV, harus menyebar brosur. Tidak, cukup dengan WA status, Facebook. Apapun yang bisa dilakukan secara digital sekarang sudah bisa dilakukan untuk promosinya. Status setiap hari bikin status dengan produk kita itu wajar. Dengan nge-share ke grup WA, kelompok PKK, kelompok guru, apalagi Bapak Ibu guru masih punya akses teman-teman di tempat kerja. Tawarkan mereka di grup WA-nya, tawarkan mereka di grup Facebook-nya, grup PKK sekitarnya, grup kelurahan, di desa. Itu pun bisa untuk sebagai promosi ke mereka untuk bisa menawarkan produk kita. Kalau organisasi mungkin nanti tetap cantumkan walaupun dilakukan sendiri oleh Bapak Ibu walaupun masih dirjen ya, direktur dirjen sendiri. Kemudian nah ini proyek finansial nanti akan disampaikan sama Mas Amir terkait dengan laporan keuangan sederhana. Kemudian rencana usaha yang baik, satu, mudah dan dibaca dan dipahami. Isi dan urutannya logis, realistis untuk dicapai, merupakan perspektif 1-3 tahun ke depan, bisa BEP, singkat dan jelas sesuai dengan keperluannya. Itu juga harus kita sampaikan. Ringkas, jelas, tidak terlalu banyak, mungkin 3-5 lembar cukup misalnya, itu gambar-gambar yang harus kita hasilkan, kita dalam lampiran. Logika membaca suatu rencana usaha, nanti akan ada alurnya bagaimana rencana usaha itu bisa mudah dipahami dalam menyampaikannya. Oke Bapak Ibu, demikian materi yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf jika ada yang kurang dan salah dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.